mendengar jemaat-Mu Bapa. Yes Lord. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu, hari ini saya tidak eksposisi Filipi, tapi Tuhan gerakkan saya untuk memberitakan kebenaran firman hari ini yang isinya tentang hati Bapa. Coba tampilkan judul yang akan saya sampaikan hari ini. Judul kebenaran firman yang akan saya sampaikan hari ini adalah ketika Dia meminta seluruh hidupmu. Saudaraku, saya ambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 31. Saya bacakan, saudaraku. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang dengan mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Saudaraku, saya akan soroti juga tampilkan Matius 19 ayat 21. Ini sama, tadi Markus yang menyoroti, sekarang Matius yang menyoroti. Kalimatnya lebih detail dan saya lebih suka dengan kalimat ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna." Garis bawahi kalimat itu. "Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Amin. Anda pasti tidak asing dengan pemberitaan ini, saudaraku.
Oh, saya sudah tahu, Pastor. Oke. Saya mau ajak kita untuk membayangkan di suatu sore yang tenang, saudaraku. Debu jalanan masih bertebangan. Orang-orang berdesakan mengelilingi Yesus yang hari itu lewat di sana. Tiba-tiba ada seorang anak muda berlari. Dia berlari dengan terengah-engah. Dia tidak berjalan perlahan. Dia tidak berjalan lambat seperti para pemimpin agama yang menjaga wibawanya. Dia berlari secepat mungkin. Lalu di depan semua orang yang menyaksikan itu, dia berlutut di hadapan Yesus. Dia berkata, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekalku?" Saudaraku, mungkin semua orang berpikir, wow, ini calon murid terbaiknya Yesus ini. Dia kaya, dia masih muda, dia bermoral tinggi, dia sopan, dia terpandang. Dari pakaiannya pun pasti terlihat ini bukan orang sembarangan. Dia taat hukum Taurat. Bahkan secara agama dia hampir sempurna, saudaraku. Dia punya masa depan yang cerah. Tapi tahukah saudaraku, Yesus melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia lain. Yesus memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh manusia lain melalui diri anak muda ini. Bukan dosanya, melainkan Yesus memandang berhalanya. Yesus membidik berhalanya. Saudaraku, dosa terbesar bukan hanya melakukan kejahatan. Poin yang pertama. Dosa terbesar adalah ketika sesuatu lebih kita cintai daripada Allah. Ada sesuatu yang membuat kita lebih memandang Dia ketimbang Allah. Lalu Alkitab mencatat sesuatu yang sangat indah. Kalimatnya begini, Yesus memandang dia, orang muda ini, dan mengasihinya. Tatapan itu bukan tatapan penghukuman, bukan. Tatapan itu adalah tatapan kasih yang melihat ada potensi kekekalan di dalam diri orang ini yang seharusnya bisa. Namun justru karena kasih itulah saudaraku, Yesus tidak membiarkannya tetap seperti apa adanya. Kenapa? Poin yang kedua tampilkan. Kasih Tuhan saudaraku tidak pernah membiarkan kita nyaman dalam keadaan yang menghalangi kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ketika saya mempersiapkan ini, saya teringat dengan satu lagu. Lagunya begini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Katakan, selama-lamanya. Lagu itu mengingatkan kepada saya. Kadang lagu itu kita hafal, betul? Di sini siapa yang gak hafal? Hafal semua. Yesus terlebih besar.
Yesus terlebih besar di dalamku Tuhan. Kau terlebih besar dari apapun dan siapapun. Oh, katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Yes Lord, selama-lamanya di dalamku. Oh, di dalamku selama-lamanya. Benar gak saudaraku, selama-lamanya? Ini makanya kasih Tuhan, tampilkan poin yang kedua. Kasih Tuhan, tampil poin yang kedua. Kasih Tuhan tidak pernah membiarkan kita nyaman dalam keadaan untuk menghalangi kita untuk menjadi serupa dengan pribadi Yesus. Maka Yesus memandang anak muda ini penuh dengan belas kasihan. Dia tahu ada berhala yang menghalangimu untuk kau bisa serupa denganku. Nah, makanya Yesus berkata kepada dia, jualah segala milikmu, kemudian ikutlah aku, kata Yesus. Anak muda itu tidak merespon dengan marah, saudaraku. Dia tidak membantah. Dia tidak menghina Yesus atau memaki Yesus. Tidak, dia hanya pergi. Dia hanya pergi dengan sedih. Yesus tidak sedang mengajarkan semua orang harus hidup miskin. No. Tetapi Yesus sedang menunjukkan apa yang menguasai hati anak muda ini. Dan itu adalah salah satu kalimat yang paling tragis dalam Injil yang boleh saya pahami. Dia datang berlari-lari menghampiri Yesus, sang jalan hidup itu, saudaraku. Tetapi dia pulang tanpa Yesus. Dia berlari-lari bergairah menemui sang Mesias. Tetapi dia pulang dengan sedih. Dan dia tetap memilih hartanya ketimbang Mesiasnya. Saudaraku, dalam banyak khotbah tentang cerita perikop ini, fokusnya seringkali tertuju kepada kekayaannya. Padahal persoalannya bukan tentang uangnya, bukan tentang kekayaannya. Tetapi dalam perspektif yang sering saya ajarkan saudaraku di gereja ini. Ingat, Injil bukan terutama berbicara tentang apa yang kita miliki. Melainkan tentang apakah hidup kita sudah sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan atau belum. Karena Yesus tidak sedang mengambil harta anak muda ini, bukan. Tetapi Yesus sedang mau menyelamatkan hati anak muda ini. Dan ingat saudaraku, Yesus tidak pernah memusuhi kekayaan. Saya ulang sekali lagi, Yesus tidak pernah memusuhi kekayaan. Poin yang ketiga, tampilkan. Yang Yesus musuhi adalah segala sesuatu yang mengambil posisi Allah dalam hatimu dan hatiku. Katakan amin, saudaraku. Itu yang dibidik, itu yang diincar. Bagi anak muda itu, hartanya bukan sekedar aset yang dia miliki. Hartanya adalah identitas dirinya. Hartanya adalah rasa aman hidupnya. Hartanya adalah masa depannya.
Hartanya adalah harga dirinya, siapa dia dari harta itu. Dan itu adalah sumber bahagianya. Maka boleh saya katakan begini, bagi anak muda itu hartanya adalah Allah kecil yang diam-diam dia sembah. Maka kalau lagu-lagu tadi yang saya nyanyikan lagu common yang bukan lagu GSKI tapi sudah kita tahu. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yuk katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Benar enggak saudaraku? Karena Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu paralel dengan Lukas 12 ayat 34 juga berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau Yesus hartamu satu-satunya, di situ hatimu berada. Dan kalau Yesus hartamu satu-satunya, kau layak masuk berjumpa dengan Bapamu di kerajaan Allah. Banyak orang yang tidak memahami tentang ini, saudaraku. Maka dari itu Yesus tidak meminta uang anak muda ini, tetapi Yesus meminta tahta hatinya. Dengan berkata, ikutlah aku. Artinya apa? Poin yang keempat tampilkan. Artinya saudaraku, lepaskan apa yang membuat engkau tidak bisa menjadi milikku utuh, nak. Hari ini saya tidak tahu apa atau siapa yang menduduki tahta di hatimu. Tetapi kebenaran firman hari ini mengingatkan, lepaskan apa yang membuat engkau tidak bisa menjadi milikku utuh. Karena Tuhan tidak menginginkan kau dan saya sebagian, 3/4, 1/4, setengah. No, utuh atau tidak usah sama sekali. Maka Yesus memberikan satu kalimat kepada anak muda ini. Following me, ikutlah aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini mungkin Tuhan tidak meminta kita menjual ini dan itu apa yang kita miliki. Bukan. Tetapi mungkin Tuhan meminta engkau dan saya meninggalkan apa yang menjadi berhala di hati kita. Mungkin ego kita. Ego yang masih kita pelihara berpuluh tahun. Keakuan diri, harga diri, kepentingan diri. Yang itu akhirnya kita tidak bisa dimiliki Tuhan utuh. Karena kita berjuang memiliki diri kita sendiri. Ambisi-ambisi yang masih kau simpan dari dulu. Yang tidak kau kunjung kau serahkan kepada Tuhan. Kecintaan kita akan dunia, banyak hal dengan kenyamanan-kenyamanan hidup yang kau simpan baik-baik. Aku beri hidupku Tuhan, tapi bagian ini jangan. Mimpi-mimpi yang masih kita simpan selama kita hidup sampai hari ini. Aku beri semuanya, tapi tolong ruangan ini jangan Tuhan. Masalah terbesar orang percaya modern bukan lagi tidak mengenal Yesus. Mereka sangat mengenal Yesus. Hari ini doktrin sudah sangat rapi, sangat jelas, terpampang dalam hidup kita. Siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus, jelas. Bagaimana hidup benar, bagaimana hidup kudus, jelas saudaraku. Tetapi masalahnya adalah di zaman ini adalah banyak orang mengenal Yesus, tapi tidak pernah mengizinkan Yesus memerintah di dalam seluruh hidupnya. Amin saudaraku. Ini yang terjadi hari ini.
Anak muda ini tidak menolak Yesus. Dia hanya tidak berani kehilangan dunianya. Dia tidak berani. Dia tidak mempercayai bahwa Allahnya sanggup memenuhi segala kebutuhan hidupnya, masa depannya, all about Him. Dia tidak berani melepaskan dunianya karena dia berkata, bagaimana hidupku nanti dalam hatinya. Inilah tragedi terbesar dalam kehidupan orang percaya hari ini. Banyak orang percaya tidak memilih kuasa gelap, tidak. Tetapi dia hanya memilih dirinya sendiri, bukan Tuhan. Bukan kuasa gelap, bukan Tuhan, tapi dia pilih dirinya sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa lawan terbesar Allah adalah kuasa gelap. No. Lawan terbesar Allah itu bukan kuasa gelap, tapi diri kita sendiri. Aku yang masih memerintah diriku kuat. Aku yang masih mengendalikan masa depanku sendiri. Aku yang masih memiliki kerajaan kecilku sendiri. Banyak orang tidak berani all out untuk Tuhan. Seperempat, setengah. Coba tampilkan Matius 19 ayat 21 lagi tadi. Lihat saudaraku. Matius 19 ayat 21. Lihat kalimat ini saudaraku. Jikalau engkau hendak sempurna. Kalimat sempurna dan kalimat jualah segala. Berarti saudaraku ada perintah di situ yang tidak sebagian, no, segala. Segala milikmu, all about you. Leave it. Gak gampang ikut jadi pengiring Kristus saudaraku. Makanya saya selalu ngomong apa, inilah pergumulan banyak orang Kristen. Mereka ingin surga. Mereka tahu aku mau langit baru, bumi baru. Tapi mereka pegang dunia ini kuat-kuat juga. Bagaimana kau mau berlari dan berlari ke langit baru, bumi baru dan kau masih memeluk banyak kesenangan. Mereka mau mahkota kehidupan. Tapi mereka tidak mau pikul salib. Orang Kristen hari ini anti salib. Setiap kali diberi didikan pengajaran tentang salib. Banyak orang Kristen berkata, susah, berat. Ini terlalu berat. No. Kristen pikul salib. Amin, saudaraku. Tidak bisa didegradasi. Kristen harus pikul salib. Kalau saya mendegradasi ini, saya tidak layak jadi hamba Tuhan dan berbicara di mimbar ini. Saya mempermalukan Tuhan saya. Tetapi ingat saudaraku, Kristen harus pikul salib. Bahkan hari ini banyak orang ketika dipikul salibnya, mereka tengking salib itu. Padahal salib itu adalah sarana untuk membentukmu dan membentukku untuk bisa melepaskan semuanya. Sampai engkau bisa berkata, aku putus asa dengan manusia siapapun. Aku putus asa dengan dunia ini. Karena salib itu akhirnya kita membawa diri kita hanya, aku denganmu saja Allahku. Kita baru bisa melepaskan segala sesuatunya. Tapi hari ini banyak orang Kristen menengking salib itu. Banyak orang ingin kemuliaan suatu hari nanti bersama dengan Tuhan Yesus memerintah di kerajaan Tuhan Yesus. Tapi bagaimana dia mau seperti itu? Banyak orang menolak proses untuk jadi dewasa dalam Tuhan. Bangkitlah saudaraku. Kekristenan ini sudah lama dinina bobokkan dengan hal begini. Tapi pada pagi hari ini, saya mau mengajak kepada kita semua. Di luar sana banyak manusia menginginkan hidup kekal tanpa berani kehilangan dunia mereka. Padahal Yesus berkata, ikutlah aku. Artinya apa? Hiduplah seperti aku hidup, berpikirlah seperti aku berpikir, berperasaanlah seperti aku berperasaan, memanjakan hati Bapa seperti aku memanjakan hati Bapakku. Following me.
tidak boleh kurang dari aku. Karena hukum hidupmu aku. Kekristenan itu hukumnya Yesus. Tidak pendeta lain. Amin. Maka jangan tukar Yesusmu. Jangan tukar Yesusmu. Jangan kecilkan Yesusmu. Saya sangat mengasihi Tuhan Yesus. Saya menghormati Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan. Di dalamku. Di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan. Di dalamku. Selama-lamanya berarti sampai akhir hidup kita. Mengikut Yesus berarti aku harus meninggalkan segala sesuatu. Aku harus punya ambisi seperti Yesus. Sampai di titik tertinggiku. Ingat saudaraku, tujuan keselamatan bukan sekedar masuk surga. Itu rendah sekali kalau kita mengikut Yesus, menyenangkan hati Bapa hanya masuk surga, itu rendah sekali. Tujuan keselamatan adalah dipulihkannya kau dan saya menjadi manusia yang hidup sepenuhnya di bawah subordinat Allah. Katakan amin. Subordinat Allah itu artinya di bawah kehendak Bapa. Seperti Yesus mengenakan tubuh daging di dunia ini, dia disubordinat oleh Bapa. Makanya dikatakan dia mengosongkan dirinya dan dia tunduk kepada Bapanya. Yesus itu tunduk. Manusia yang namanya Kristen tidak pernah tunduk. Mereka hidup semau-maunya. Maka Yesus berkata, following me, supaya Bapa kita puas. Tapi banyak orang Kristen menolak dan menampik itu semua. Too much, tidak perlu begitu sama Tuhan. Saudaraku, ingat. Kekristenanmu dan kekristenanku tujuannya satu jelas. Kau dan saya dipulihkan makin hari makin serupa Kristus. Makin hari makin disubordinat. Makin hari makin tahu diri. Apa tugasku? Bukan di dunia lagi. Tugasku apa? Di dunia maupun di kekekalan nanti. Untuk Bapa. Katakan amin. Masih bersama saya? Berikan tepuk tanganmu yang terbaik untuk Tuhan. Maka dari itu, saudaraku, pertanyaan yang harus kita bidik tiap hari dalam hati kita. Apakah hidupku sudah menjadi milik Kristus sepenuhnya apa belum? Dari perikop ini Yesus selalu menyentuh titik yang paling kita pertahankan. Coba dilihat ya. Mengapa Yesus tidak memberi syarat yang sama kepada semua orang? Tapi kenapa khusus anak muda ini Yesus beri syarat jual segala milikmu dan ikut aku? Kenapa saudaraku? Kenapa tidak semua orang begitu? Karena setiap hati punya berhala yang berbeda. Saya ulang sekali lagi. Karena setiap hati manusia punya berhala yang berbeda. Bagi sebagian orang mungkin duit. Uang berhala mereka. Tapi mungkin orang lain bisa popularitas uang mereka. Dunia modern hari ini berhala mereka sosial media, saudaraku. Berapa followerku? Berapa likesku? Berapa subscriberku? Itu orang dibuat gila dengan itu, saudaraku. Tiap hari scrolling cek seberapa. Secara tidak langsung orang itu sedang di-drive untuk NPD. Loh, Anda percaya nggak itu? Anda kerasa nggak? Loh, ini nggak kerasa toh.
orang dipacu untuk menampilkan sesuatu hal supaya diakui orang. Saya pernah komplain akan hal ini. Pendeta pun sama. Pendeta followernya berapa dengan follower berapa tidak sama kastanya. Pendeta berapa yang datang dengan berapa yang datang beda kastanya. Apakah itu yang dilihat Tuhan? No. Hari ini banyak berhala. Mungkin berhala orang itu popularitas. Mungkin reputasi hidupnya. Apalagi kenyamanan hidupnya. Ambisinya, karirnya. Relasinya. Impiannya. Apalagi keluarganya. Pasangannya. Anak cucunya. Apalagi pelayanannya. Ada banyak saudaraku. Maka sekali lagi tampilkan poin yang kelima. Tuhan akan selalu menyentuh bagian hidup yang paling sulit kau dan saya serahkan. Dan Tuhan tahu siapa yang menduduki tahta itu di hati kita. Bukan karena dia mau menyiksa kita, bukan saudaraku. Tetapi karena Tuhan ingin membebaskan kau dan saya. Apapun yang lebih kita cintai daripada Kristus akan menjadi penghalang untuk kita mengikutinya secara benar dan memuaskan hati Bapa. Karena tujuan hidup orang percaya harus sampai di titik mengasihi Allah di atas segala-galanya. Katakan amin saudaraku. Katakan amin saudaraku. Mengasihi Allah di atas segala-galanya. Yuk ikuti bersama. 1, 2, 3. Mengasihi Allah di atas segala-galanya. Belum semua. 1, 2, 3. Mengasihi Allah di atas. Letakkan tangan di dadamu. Izinkan aku bisa melakukan itu. Tuhan. Sampai di titik tertinggiku. Sampai aku menutup mata. Dan aku memuaskan hatimu. Amin saudaraku. Selama masih ada sesuatu yang lebih kita cintai dari Tuhan. Entah itu apapun. Makanya kan saya selalu ngomong apa? Saya kalau doain orang. Pastor doakan untuk pekerjaan. Oke, kalau kamu sudah diberkati jangan itu jadi berhalamu. Pastor doakan aku mengandung. Oke, aku doakan tapi jangan sampai anak itu jadi berhalamu. Amin. Amin. Semuanya. Saya selalu katakan. Batasi, jaga mesbah hatimu. Jaga dengan pagar kesucian hidup. Jaga itu. Jangan sampai ada sesuatu yang menduduki mesbah itu selain Tuhan. Maka kalau ada yang mendudukinya, maka hati kita belum sepenuhnya milik Tuhan. Ada ilustrasi begini, seorang pendaki gunung hampir sampai di puncak saudaraku. Tapi dia sedang memanggul sebuah tas yang berat yang isinya tentang dirinya. Pemandu itu berkata kepada pendaki ini, kalau tasmu tidak kamu lepaskan, kamu tidak akan sampai ke atas. Pendaki itu menjawab, tapi semua hartaku ada di dalam tasku ini. Pemandu itu tersenyum dan ya terserah Anda, dia katakan itu. Dia hanya berkata, kalau kamu mau sampai ke atas, pilihlah melepaskan tas itu dan kamu sampai atas atau kamu tidak akan pernah sampai puncak. Ini ilustrasi yang menggambarkan saudaraku. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bawalah aku lebih dekat kepadamu. Tapi Tuhan berkata, lepaskan dulu apa yang menghalangi untuk kau bisa sampai kepadaku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengikut Kristus selalu menuntut kematian terhadap diri kita sendiri. Inilah Injil yang sering dilupakan oleh banyak orang Kristen hari ini. Mengikut Yesus bukan sekedar jadi anggota gereja, pelayanan,
jadi pendeta, kasih persembahan, bukan. Tetapi mengikut Yesus berarti setiap hari berani berkata begini, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu jadi atas hidupku. Ini tidak gampang loh saudaraku. Karena selama diri kita masih jadi pusat hidup kita, Kristus tidak akan pernah memimpin hidupmu dan hidupku. Dan kalau Kristus tidak memimpin hidupmu dan hidupku, kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Bapa. Maka, bentar lagunya. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Setiap, bisa gak? Oke. Refnya aja. Tuhan alasanku, bisa gak? Hidup. Gak usah deh. Lagu GSKI susah. Tuhan alasanku hidup, hanya Kau tujuanku. Katakan, apapun yang kulakukan untuk menyenangkanmu, menyenangkanmu. Itu lagu kalimat itu saudaraku. Kalau kita masih berpusat sama diri kita, lagu itu kita hanya lip sync nyanyi. Tapi hatimu tidak pernah berkobar ketika kita berbicara, Tuhan alasanku hidup. Gak. Alasan hidupmu ya dirimu. Lah itu loh yang saya bingung dengan orang Kristen hari ini, cuma nyanyi. Tapi kekristenanmu dan kekristenanku harus sampai di titik bukan kehendakku lagi. Itu artinya apa? Kau alasanku hidup, tapi kehendakmu yang jadi Bapa. Simon Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu, Guru. Yesus menjawab bahwa siapa yang meninggalkan apapun demi aku, dia akan menerima jauh lebih banyak. Baik dalam hidup di bumi ini maupun yang akan datang. Artinya, apa yang kita lepaskan bagi Yesus tidak pernah menjadi kerugian. Katakan amin. Amin saudaraku. Allah tidak pernah berhutang kepada setiap pribadi yang berani melepaskan hak hidupnya, kesenangannya. All about him, all about her. Dilepaskan untuk dia saja. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, muncul satu tokoh lagi yang saya bawa tadi pagi dalam renungan pagi. Ingat soal Abraham saudaraku? Dikatakan di dalam Kejadian 22 ayat 2 dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, kata Bapa, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkan dia di sana. Tidak ada ujian yang lebih berat ketika Tuhan meminta kembali apa yang kita kasihi. Saya merenungkan ini, ada dua perbedaan. Anak muda yang penuh dengan kekayaan, punya apapun. Dan seorang Abraham yang punya apapun, bahkan diberi yang paling sulit dia dapat pun diberi. Tapi ada dua respon yang berbeda. Si anak muda ini pergi meninggalkan Yesus. Tapi Abraham taat. Padahal bagi Abraham, Ishak itu bukan seorang anak. Hanya bukan sekedar seorang anak. Dia adalah penggenapan janji Tuhan, covenant Tuhan dalam hidupnya. Harapannya. Sukacitanya di masa tua. Dia tunggu 25 tahun, seperempat abad untuk mendapatkan anak ini. Coba saudaraku, secara manusia permintaan Tuhan kepada Abraham itu lebih mustahil sebetulnya. Betul saudaraku? Lebih mustahil. Tapi justru disinilah Allah menyingkapkan kualitas kasih Abraham.
Allah tidak butuh Ishak, tapi Allah sedang mengincar hati Abraham. Allah tidak butuh harta anak muda itu, tetapi Allah mengincar hati anak muda itu. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, saya mau ajak kepada kita semua melihat bagaimana Abraham melangkahkan kakinya. Setiap langkahnya ke Gunung Moria itu, saya percaya itu adalah langkah penyerahan yang begitu menghabisi hidupnya. Saya mau ajak kepada jemaat Rehoboth Semarang seperti Abraham berpikir bahwa aku sedang belajar bahwa pemberi janji lebih berharga daripada janji itu sendiri. Katakan amin, saudaraku. Pemberi janji lebih berharga daripada janji itu sendiri. Maka Abraham berjalan untuk trust God. Aku percaya kepadamu Allahku. Sekalipun aku tidak memahami jalanmu. Coba kalau hari itu anak muda itu begitu. Pasti beda ceritanya, saudara. Ini perenungan kita sebagai orang Kristen. Seberapa berani engkau bertaruh untuk Tuhanmu? Halo saudaraku. Tanyakan dalam hatimu, seberapa berani engkau bertaruh untuk Tuhan. Di mezbah itu, Abraham siap menghunuskan pisau itu ke anak tunggalnya. Dan ketika dia sudah mulai melambingkan tangannya, Tuhan menghentikannya. Saudaraku, sesungguhnya kemenangan terbesar bukanlah karena Ishak tidak jadi dikorbankan, bukan. Melainkan Abraham itu membuktikan bahwa tidak ada satupun tahta yang lain dalam hidup Abraham selain Tuhan. Bagaimana dengan hidupmu dan hidupku? Yang bernilai, yang paling bernilai, yang sungguh bernilai, yang teramat sungguh bernilai pun diberikan oleh Abraham. Coba, berani? Apa yang bernilai dalam hidupmu hari ini? Pekerjaanmu? Berani kau tutup untuk kau pergi mengiring Kristus, melayani di gereja? Berani? Apapun itu, saya tidak tahu. Ini menakutkan untuk beberapa orang karena mereka berkata, aku belum sanggup. Belajarlah untuk sanggup. Berani, lepaskan kenyamananmu dan kau layani dia. Ini kualitas hidup yang Tuhan rindukan dari setiap orang percaya. Bukan sekedar taat, tapi sampai memuaskan hati Bapa. Saudaraku, Tuhan tidak sedang mengambil yang kita kasih. Tuhan sedang menguji apakah dia masih menjadi pribadi yang paling kita kasih di titik tertinggi atau tidak. Maka pertanyaannya, apakah ada Ishak di dalam hidupmu dan hidupku yang tanpa kita sadari mengambil tempat Tuhan di hati kita. Saudaraku, hari ini kita hidup di zaman dalam kekristenan yang mudah sekali memiliki ibadah yang megah. Hingar-bingar musik yang indah, yang begitu luar biasa, mudah. Pelayanan yang ramai, yang luar biasa. Media sosial yang penuh dengan ayat bertebangan di sana-sana. Tapi semuanya itu bisa menjadi kosong kalau hatimu tetap cinta dunia dan kau tidak pernah membawa hatimu more for God, more for Him. Lebih cinta Yesus, lebih cinta Bapa, lebih memanjakan hati mereka. Percuma. Kadang saya duduk termenung, saudaraku. Pelayanan di gereja ini tidak mudah. Saya duduk kadang saya merenung. Apa tujuan pelayananku sebetulnya? Kalau menurut dunia pelayananku gagal. 4 tahun kursi ini pun tidak penuh, saudaraku. Betul. Siapa saya? 4 tahun.
Tapi ketika saya duduk merenung kembali panggilanku itu apa? Nah, itu semua bukan tentangmu, tapi tentangku. Amin. Amin. Kembali saya disadarkan. It's not all about you. Kamu hanya alatku. Tapi semua kembali untuk kepentinganku. Di situ saya mulai memahami, waduh Tuhan betul. Salah aku. Percuma semua ayat-ayat kalimat-kalimat yang indah di Videotron ini. Dengan semua penggalan-penggalan yang saya berikan. Tapi kalau hidupku tidak meletakkan Kristus di tahta tertinggi hatiku, maka yang kulakukan semua ini sia-sia, saudaraku. Maka saya berandai-andai, kalau anak muda itu puluhan tahun kemudian, anak muda itu kemudian menjadi tua kan pasti. Hartanya mungkin bertambah, rumahnya semakin dahsyat, makin luas, ladang-ladangnya semakin banyak. Dia semakin dihormati orang. Tapi saya percaya saudaraku, seperti apa yang saya alami, pasti setiap malam. Mungkin anak muda kaya itu masih mengingat sepasang mata yang pernah menatapnya dengan kasih. Dan berkata, ikutlah aku. Tatapan Yesus itu yang tidak akan pernah dia lupakan dalam hari hidupnya. Yang mungkin berkata dalam hatinya, dulu aku mempertahankan semua milikku ini. Tapi akhirnya aku kehilangan kesempatan aku untuk memiliki Mesias dalam hidupku. Saudaraku, tidak ada kekayaan yang dapat membeli kembali kesempatan yang sudah dilewatkan. Kalau hari ini kau punya kesempatan itu, jangan lewatkan itu. Amin, saudaraku. Poin yang ke-6 tampilkan. Dan mungkin penyesalan terbesar dalam kekekalan, saudaraku, bukanlah karena kita terlalu sedikit memiliki dunia, melainkan karena kita terlalu banyak mempertahankan dunia, sehingga kita gagal memiliki Kristus seutuhnya. Mungkin hari ini Yesus tidak berkata kepadamu, jual segala milikmu. Tetapi dia berkata kepadamu, berikan kepadaku seluruh hidupmu. Nah, apa jawabmu? Jawab dalam hati, saudara. Karena pada akhirnya Tuhan tidak sedang mencari orang yang sekedar rajin beribadah, rajin pelayanan, rajin ini dan itu. Tetapi dia sedang mencari satu pribadi yang rela dibentuk sampai menyerupai dirinya. Poin yang ke-7 tampilkan. Pada hari terakhir, saudaraku, Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, melainkan seberapa jauh kita mengizinkan hidupmu dan hidupku ini diubah semakin serupa dengan putra tunggalnya. Dunia menawarkan banyak hal untuk dimiliki. Tapi apa, saudaraku, baca bersama, tetapi hanya Kristus yang layak memiliki seluruh hidup kita. Poin yang terakhir, poin yang ke-8. Saya tutup dengan kalimat ini. Yang gagal bukanlah orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi orang yang mengenal Tuhan, namun tidak berani membayar harga untuk memilikinya sepenuhnya. Saya rindu Bapak Ibu semua berani bayar harga untuk Tuhan kita. Hiduplah habis untuk Dia. Seperti Abraham, berani untuk Tuhannya. Bagaimana dengan kau dan saya? Amin. Bangkit berdiri, saudaraku. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan.
Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.